punya kedudukan tinggi, kita pengen ketemu, kira-kira gampang terbuka pintu. Itu sesama manusia, sudah kaya raya, punya kedudukan, cerdas, pinter, untuk membuka hati tidak semudah. Betul nggak? Contoh satu aja, kalau di Munjul Jaya ada orang kaya, kira-kira antara kita dengan pagarnya jauh apa ya? Jauh. Ini rumahnya, pagarnya jauh. Biasanya orang kaya itu antara pintu dengan pagarnya ya jauh, Pak. Karena di depan rumahnya ada taman, betul Pak? Kadang ada kolamnya, kadang ada tempat duduk untuk ngopi keluarga di luar. Jadi pagarnya juga kira-kira terbuat dari bambu apa besi? Pendek apa tinggi? Kalau kita mau bertamu, kira-kira ketok-ketok itu dengar apa tidak? Pakai nggak bakal dengar sampai lecet, jemarinya nggak bakal dengar, karena orang kaya raya. Nyambung Pak? Beda sama kita. Kita mah lagi tidur di kamar, ada tamu bisa diketok di jendela langsung, karena jendelanya sama jalan raya dekat. Lagi pulas juga diketok-ketok. Jenggelek, tahu jenggelek Pak? Jenggelek itu bangun yang tidak dikehendaki. Jenggelek ya ganggu baik, gitu kan Pak? Itu karena antara jendela kita dengan jalan raya juga mepet. Itulah kita. Tapi kalau ada di sini orang kaya raya ya susah ketemunya. Maka cari tombolnya, cari belnya yang ada di pagar. Tinggal cukup pencet, kedengeran nggak di rumahnya. Tuh, yang keluar jongosnya apa orangnya? Jongosnya. Walaupun sudah dibuka pintunya, yang keluar jongosnya. Ayah naon? Udah bikin janji belum? Tuh. Nggak bikin janji, ditolak apa diterima Pak? Ditolak. Itu baru manusia dengan manusia, apalagi manusia dengan Allah yang maha kaya, maha pinter, maha tinggi. Jadi kalau nggak pakai ilmu, kira-kira nyampe nggak ke Allah? Nah, itu Pak. Makanya di sini perintahnya iftahil baba bainaka wa bainahu. Bukakan pintu antara dirimu dan Allah. Cari belnya. Nah, kira-kira belnya di mana? Nah, maka Bapak di sini bakal lihat. Nah, ini belnya, Pak. I'tarif bidunubika wa i'tadir ilaihi min taksirika. Itu belnya, Pak. Kalau Bapak ketemu belnya, tinggal pencet i'tarif bidunubika. Engkau akui dosa-dosamu. Jadi kalau pengen ketemu Allah, pertama kali pencet bel. Apa belnya Pak? Akui dosa. Nah, kira-kira dosa kita banyak apa sedikit Bu? Banyak. Akui dosanya. Caranya gimana Ustadz? Cukup istighfar, astagfirullah,
Al-azim, kalau dosanya gede ya tobat. Gampang Bu. Tuh. Gampang. Karena belnya sudah ketemu, tinggal dipencet. Astagfirullahaladzim. Gitu. Begitu ketemu jongosnya, karena belnya sudah bunyi, Bapak masuk tuh, ketemu tuan rumahnya. Apa yang Bapak Ibu katakan begitu ketemu tuan rumahnya? Ayo, memperkenalkan diri. Kalau nggak memperkenalkan diri, ditolak Pak. Nah, bagaimana cara memperkenalkan dirinya? Mohon ampun dengan kelalaian kita. Wa i'tadir ilaihi min taksirika, engkau mohonlah ampun kepada Allah dari kelalaianmu. Lalai itu naon Bu? Lupa. Naon lalai Pak? Lain lalai Sunda, lain Sunda mah codot. Lalai. Engkau minta ampunlah kepada Allah, i'tadir ilaihi min taksirika, atas kelalaianmu. Apa kelalaian kita Pak? Lalai itu mengistimewakan sesuatu yang tidak layak diistimewakan. Itu namanya lalai Pak Ibu. Naon Bu? Mengistimewakan sesuatu yang tidak layak diistimewakan, itu namanya lalai. Contoh, ibu di depan rumah lagi ngobrol sama besti. Tahu besti Bu? Ngobrol terus sama besti di depan rumah ibu. Tiba-tiba suami ibu pulang kerja. Nah, istimewa mana besti dengan suami? Nah, ayo, istimewa mana suami dengan besti? Suami. Nah, begitu suami datang, sodakallah enggak ngobrolnya? Kalau ibu sodakallah ngobrolnya, Bu maaf ya, suami aku datang, sampai sini dulu. Berani nggak ibu ngomong kayak gitu? Nah, kalau ditutup ngobrolnya, terus ibu menyamper itu bahasa Indonesia apa? Menghampiri suaminya, barangkali pengen makan, pengen mandi, gitu kan Bu? Tuh, itu namanya mengistimewakan yang mesti diistimewakan. Itu tidak lalai. Tapi kalau ibu terus ngobrolnya enggak sodakollah sampai suami tertidur, nah itu namanya lalai. Banyak gak kita melakukan hal itu? Tuh, Bapak antara istri sama temen tuh istimewaan mana Pak? Ayo, istimewa mana teman sama istri? Begitu istrinya telepon, diangkat apa dibiarin? Begitu temennya nelfon, istrinya yang nelfon, naon si telepon, baik, ganggu. Ayo model kayak gitu suami Bu. Mana orangnya Bu, pengen tahu. Istrinya yang nelfon marah-marah. Dia nelfon, wah ya naon si kamari juga udah dikasih duit teh. Itu namanya lalai. Akui kelalaian kita, berarti Bapak memperkenalkan dirinya kepada Allah bahwa selama ini banyak dosa yang dilakukan dan banyak kelalaian. Nyambung Bapak Ibu. Nah, itu. Lalu apa cirinya orang ketika sudah mengakui, sudah dibukakan pintu antara dirinya dengan Allah? Nah, ini cirinya.
saya itu sudah nyambung belum sih sama Allah teh? Gitu. Sudah terbuka belum pintunya antara diriku dengan Allah? Tayakkona alla dorro wala nafi'a wala mu'tiya wala mani'a illahu. Nah itu Pak. Kalau ini ada di bapak, ada di ibu, berarti sudah terbuka antara pintunya kita dengan pintunya Allah. Berarti sudah nyambung. Bu ngantuk tuh bu? Ente, beneran. Kalau ibu-ibu belah sana sih kalau ngaji jam segini pada ngantuk. Iya, anehnya kalau ngitung duit nggak ngantuk ya. Iya. Tayakkona an la dharra wala nafi'a wala mu'tiya wala mani'a illahu. Itu bukti bahwa pintu kita sudah terbuka antara diri kita dengan Allah. Apa itu? Tayakkona, yakin an la dharra, tidak ada yang bisa memberikan madarat, wala nafi'a, dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat, wala mu'tiya, tidak ada yang bisa memberi, wala mani'a, dan tidak ada yang bisa menahan, illahu, hanya Allah. Bu, seandainya jam 8 hujan gede, jam 9 ada pengajian, udah hujannya gede, petirnya menyambar, itu kira-kira ibu berangkat deh. Ngajinya berangkat deh. Kilatnya gede menyambar, hujannya juga gede. Pengajian jam 9, Ustadz Sugi sudah datang, pembawa acara sudah ngumumin dengan pantunnya. Luar biasa pembawa acara itu, top. Kira-kira datang nggak Bu? Ada rasa bahwa petir itu mampu membuat celaka. Nyambung Bapak Ibu, bahwa petir itu bisa membuat celaka. Itu namanya belum terbuka antara pintu hati kita dengan Allah. Kenapa? Tayakkona an la dorro, tidak ada yang bisa memberikan bahaya, tidak ada yang bisa memberikan madarat, illahu, hanya Allah. Kenapa kita nggak datang? Hujannya gede, petirnya juga gede, aku takut disambar. Kalau Allah tidak menghendaki, terjadi nggak Ibu? Tidak. Kalau keyakinan kita sudah nyampe situ, berarti sudah terbuka antara pintu kita dengan Allah. Bu, saya tanya sama Ibu, kalau nggak punya duit itu pusing tuh Bu. Itu namanya belum nyambung. Ternyata duit itulah yang membuat belum nyambung Ibu, belum terbuka. Padahal ngajinya rutin, hadir terus, tapi pas nggak punya duit manyun. Suami di perengutin, tahu perengutin? Perengutin itu bahasa Indonesianya apa? Dicuekin, kasihan kayak anak yatim. Udahlah bener yatim ya Pak. Itu Bu. Berarti duit yang membuat tenang. Padahal yang bisa memberi manfaat Allah. Itu artinya belum nyambung. Ibu belum mengakui dosa, belum memohon ampun atas kelalaian. Gitu Bu. Bisa nggak Bu? Kalau nggak punya duit tetap tersenyum? Yakin? Solehah.
Model begini kalau belum mati jangan dikubur. Bahaya ya Bu. Kasihan marbotnya. Nah, itu bukti Pak. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah. Satu perumahan memuliakan orang ini. Satu perumahan. Tapi Allah tidak menghendaki orang itu mulia. Kira-kira terjadi mulia enggak? Enggak jadi. Karena hanya Allah yang bisa membuat mulia. Ibu hidungnya sudah mancung. Semua perumahan mengatakan hidung ibu teh pesek. Kira-kira tambah ke sana ambles apa tetap mancung? Lah ya tetap mancung. Enggak ada yang ngomong ibu mau hidungnya begitu terus melepas. Enggak. Memang kerupuk ya Bu. Terus nyambung ibu. Nah, kalau kita sudah ada tanda bahwa kita itu sudah diterima oleh Allah, sudah mengakui, meyakini tidak ada yang membuat kekuatan, tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah. Fahina idin, maka keadaan itu yazulu ama aini qalbika, yazulu ama aini qalbika. Yazulu itu artinya hilang. Ama itu kebutaan. Aini qalbika, kedua mata hatimu. Jadi kalau kita sudah meyakini tidak ada yang bisa memberikan madorot, tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa menahan kecuali Allah. Kalau kita bisa punya keyakinan seperti itu, kebutaan kedua mata hatimu lenyap. Sehingga wa yuharrikul basara wal basira, Allah menggerak-gerakan. Kalau apa? Yuharriku itu artinya menggerak-gerakan. Kalau pakai tasdid itu artinya menggerak-gerakan. Kalau yahriku menggerakkan. Kayak koto'a. Koto'a itu artinya memotong. Tapi kalau dipakai tasdid, koto'a yuqatti'u, maka artinya dipotong-potong kecil-kecil. Paham Mbak? Tapi kalau koto'a doang nggak pakai tasdid, maka dipotong jadi dua, cerak tengahnya. Tapi kalau yuqatti'u itu artinya dipotong-potong jadi kecil. Nah, termasuk ini yuharriku, harroka yuharriku. Itu maknanya digerak-gerakan. Apa yang digerak-gerakan oleh Allah? Al-basoro, mata, kepalanya. Wal basiro, dan mata hatinya. Sehingga matanya bisa melihat, oh ini istriku, yang itu istri orang lain. Jelas. Ini duitku, itu duit orang lain. Ini anakku, ini anak Maru. Tahu Maru tehnya? Anak madu. Arti itu Pak. Ente, ya udah. Jadi mata hatinya mampu melihat Bapak Ibu. Jelas. Ini yang diperintah, ini yang dilarang, ini yang harus disayang, ini yang harus biasa saja. Jelas Bapak Ibu. Nyambung Pak. Nah. Dihilangkan oleh Allah. Kalau kondisi kita sudah terbuka hubungannya. Nah, di sini Pak. Bainaka tadi antara dirimu dan Allah. Kenapa Allah tuh mengendaki sesuatu agar bisa terhubung antara kita dengan Allah, Pak? Maka disinilah ada istilah bala. Nah, bala.
Bala teh naon, nah gitu kan Pak. Ikhtibarun itu namanya ujian. Jadi bala teh naon Pak? Ujian. Anillahi dari Allah. Liyazharo sabrul abdi au syukruhu. Jadi bala itu adalah ujian dari Allah. Apa tujuannya Allah menguji? Liyazharo, agar tampak. Apa yang tampak? Sabrul abdi, kesabaran seorang hamba. Au syukruhu, atau rasa syukurnya seorang hamba. Itu bala. Biar saya menjelaskannya enak, saya kasih satu lagi Pak perbandingannya, yaitu al-fitnatu, fitnah. Fitnah pun ikhtibarun, fitnah juga ujian, gitu. Fihi, yang di dalamnya iltibasu haqqin bibatilin, yang di dalamnya terdapat percampuran antara yang hak dengan yang batil. Jadi kalau kita melakukan kebaikan tapi juga melakukan keburukan, maka kita itu sedang nyengget. Nyengget itu naon Pak? Bapak Ibu punya pohon mangga, udah gede-gede buahnya tapi nggak bisa naik, akhirnya ngambil gantar terus disodok gitu, terus jatuhkan mangganya, itu namanya nyengget ya gitu, terus jatuh kan Pak. Nah, nyambung Bapak Ibu. Kalau bala Allah yang menurunkan, tapi kalau fitnah kita sendiri yang menginginkan. Nyambung Pak. Jadi kalau bala untuk mengukur kualitas hamba, tapi kalau fitnah terjadi karena kita yang mau. Kenapa kita yang mau? Kitanya melakukan kebaikan tapi juga melakukan keburukan. Ibu ngajinya rajin, betul Bu? Bu? Oh nggak jawab sih. Ngajinya rajin, sholat duhanya, baca Qur'annya, nyemberetin suaminya, taat Pak. Kita melakukan kebaikan tapi juga melakukan keburukan, berarti kita tuh nyengget. Ngerti Bu? Jatuhlah itu mangga, jatuhlah fitnah. Apa maksudnya? Untuk membakar dosa. Tapi kalau bala untuk Allah mengetahui kualitas. Makanya kalau bala diberikan pada orang yang baik. Makanya ada nggak orang baik sakit? Itu bala. Ada enggak orang yang campuran, kadang baik, kadang buruk, tapi sakit ayat tuh. Eta namina fitnah. Jelas Pak Ibu. Jadi kalau fitnah untuk membakar, tapi kalau bala untuk mengetahui kualitas. Gitu Ibu. Ibu pilih yang mana? Mau bala apa fitnah? Bala-bala. Yang tahu kita Bapak Ibu, karena kitalah yang melakukan kebaikan dan kitalah yang melakukan keburukan. Jadi jatuhnya keduanya itu, mana yang jatuh ke kita, kita yang tahu. Loh kok aku sakit ya? Oh pantes dulu aku waktu muda sering nyakiti perempuan. Ayo gitu ayah. Itu, oh berarti ini ya. Gitu Bapak Ibu. Nyambung Pak. Nah. Jadi yang mengetahui bahwa itu bala atau fitnah, siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Ya. Mudah-mudahan mah kalau dikasih teh bala, syukur-syukur nah. Enggak ya Pak ya. Nah, jadi kalau diturunkan itu bala.
Jadi untuk mengetahui kualitas, gitu Pak. Bapak tuh punya istri, walaupun nggak cocok, gitu. Tapi Bapak tuh tekuni, karena ini teh pemberian Allah, berarti Bapak orang baik bukan? Baik, padahal istrinya ya galak, ya mata duit, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, salah paham, marah. Tapi Bapak teh sabar, istrinya ngoceh ya Bapak dengerin. Udah selesai mah, udah capek, shadaqallahul azim. Itu suami baik banget, gitu. Iya, memang baik suami itu. Allah menguji ke suami itu, bagaimana nanti kualitas syukurnya kepada Allah. Gitu, bagaimana kualitas sabarnya kepada Allah. Kalau nggak cocok dengan istrinya, tapi dia sabar terus, berarti Allah menguji kesabaran. Ternyata sabar terus, disabari, lama-lama juga mati sendiri. Gitu. Paham Bu? Itu sabar itu. Allah uji, oh hambaku sabar. Itu berarti dikasih fitnah apa bala? Bala. Tapi begitu dikasih istri itu ya rewel, ya mata duitan, tukang bikin kesel. Suami kadang baik, kadang ikut kesel, jadi bertengkar. Terus diturunkan oleh Allah bala, fitnah. Ya Bu, Pak, gitu. Tapi kalau bapaknya baik terus, itu Pak, nyambung Pak. Dikasih istri itu soleha, udahlah cantik, menerima, dikasih duit berapapun, terima, nggak pernah marah. Suami datang yang meladeni dengan baik, gitu. Itu terus bapaknya teh syukur, betul Pak. Alhamdulillah punya istri teh sesuai dengan akhirnya bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur pasti ditambah, akhirnya ditambah oleh Allah. Ibu jangan salah paham dulu. Tadi bala itu untuk apa Bu? Kualitas. Jadi yang ditambah bukan jumlahnya, tetapi kualitasnya. Bu, ibu tuh berbahagia punya suami teh orang. Nah, awas titik komanya jangan salah, titik komanya harus pas. Ibu teh berbahagia punya suami teh coba kalau ucing. Iya kan? Orang itu ya kadang ada kelebihannya, ada kekurangannya. Itulah suami orang. Awas jangan komanya salah. Suami orang maksudnya manusia, bukan hewan. Awas jangan salah paham Ibu. Jadi ibu teh seneng dengan suami orang, maksudnya bukan suami orang, dengan suami berbentuk orang. Awas salah koma bahaya Ustaz Sugi nanti dijegal nanti di jalan. Ya Bu, orang itu ada kelebihan, ada kekurangannya. Kadang orangnya cakep, suami ibu teh cakep, tapi nggak bisa nyari duit. Ayat deh Bu. Ada orangnya kecil, hitam, petekel, gitu. Tapi lincah cari duitnya. Itulah yang disebut orang Ibu. Jadi nggak sempurna. Jarang yang sempurna, ya ganteng bisa cari duit, jarang Ibu. Ibu kalau udah dapet jangan dilepasin yang model kayak gitu. Iya kan Bu? Nah iya. Ada kecil petekel hitam, tukang naik-naik terus. Seneng benerin antena. Naik-naik. Itu orang nggak pernah sakit. Wah, ada itu. Orang nggak pernah sakit, luar biasa itu. Kecil, kenteng, gerakannya cepet.
Ya Bu, iya makanya punya suami ganteng kadang-kadang sedih Ibu. Begitu meninggal itu nangis Ibu. Suami ganteng meninggal. Mendingan suami yang jelek. Sebenarnya kalau jelek itu kalau meninggal, orang kayak gini kok bisa meninggal. Jadi nggak begitu nyesel gitu Ibu. Iya, nggak begitu nyesel, biasa weh. Bu, suaminya meninggal, innalillahi. Iya, nggak tahu tuh orang kayak gitu kok bisa meninggal gitu. Ya Bu, nyambung Bu. Nah, jadi kalau fitnah, makanya di ujung kalimatnya yu'addi ila dhalal, dia akan menggiring kepada kesesatan. Orang itu kalau banyak melakukan kebaikan tapi banyak pula melakukan keburukan, dia menggiring kepada kesesatan. Jarang yang lulus ketika diberi fitnah oleh Allah. Gitu. Makanya kita lakukan kebaikan terus. Ya Bu ya. Jadi kalau kita masih ada perilaku yang kurang bagus, banyakin yang bagusnya agar yang jeleknya hilang. Nyambung Bapak Ibu? Sampai belum Bu? Nah, kebanyakan orang ketika diberikan fitnah oleh Allah atau diberikan bala oleh Allah, ini yang dilakukan Bapak Ibu. Nah, coba saya tanya dulu ke Ibu, ke Bapak. Ketika Bapak Ibu sakit, apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan? Bapak sakit, Ibu sakit, apa yang pertama kali Bapak lakukan? Berobat, ya. Terus kalau nggak sembuh, alhamdulillah. Luar biasa Ibu. Idza ubtuliya al-abdu bi baliyatin, ketika seorang hamba diuji bibaliatin dengan suatu ujian, contoh sakit aja biar gampang. Seorang hamba diuji oleh Allah dengan sakit, baik itu bala ataupun fitnah. Apa yang pertama kali dilakukan? Taharroka awalan fi nafsihi binafsihi. Pertama kali yang dilakukan itu adalah kemampuan dirinya. Tahu kemampuan diri Ibu? Ibu lagi makan keselak, tahu keselak Bu? Keselak. Apa yang Ibu lakukan? Kemampuan dirinya, ambil air, blok, minum, betul Bu? Ternyata belum bisa ketelen. Nggak tahu barangnya apa, pokoknya nggak bisa ketelen. Apa yang Ibu lakukan? Fa in lam yatakhallas minha isti'ana minal khalqi. Kalau belum berhasil dengan kemampuan dirinya, ista'ana, dia akan minta bantuan minal khalqi kepada orang lain, bisa datang ke dokter. Betul Pak, Ibu? Dokter, ini aku kemasukan apa gitu, lagi makan. Dokter udah diperiksa-periksa, dokter pun angkat tangan Bapak Ibu. Gak bisa itu keambil ketelaknya Ibu, keselaknya Ibu itu. Gak bisa keambil. Apa yang Ibu lakukan? Fa illam yajid fi dzalika khalason, maka jika hal itu pun tidak berhasil, baru roja'a ila rabbihi, baru mohon bantuan kepada Allah, biddu'a dengan berdoa, wattadarru dengan merendah, wassana dengan memuji Allah. Nyambung Pak? Itu pada umumnya orang, ketika orang terjadi sesuatu pada dirinya hal yang tidak cocok, tadi contohnya itu keselak, itu pertama kali yang dilakukan adalah kemampuan dirinya. Ambil air minum, enggak, masih belum, tambah lagi sampai muntah karena kebanyakan air yang masuk, tapi barangnya tidak mau keluar, tidak mau masuk. Baru datanglah ke dokter. Dokter pun angkat tangan, tidak bisa
mengambil barang yang di tengah-tengah itu. Akhirnya baru ke Allah. Itu kira-kira cara yang baik apa tidak baik? Allah dinomor tigakan. Kenapa tidak nomor satukan? Ibu mau nggak dibuat nomor 3 sama bapaknya? Mau? Lah itu. Dan itu yang dilakukan oleh kita, Pak. Kita selalu menomor terakhirkan Allah. Kira-kira gimana perasaan Allah? Segala-galanya dari Allah. Kenapa Allah di nomor terakhirkan? Bu, ibu baru pengantin baru, punya anak 1, jalan-jalan ke mall sama bapaknya. Digendonglah anaknya, biasanya yang gendong ibunya apa bapaknya? Gitu kan Bu? Ibu mah di samping, bapaknya pegang, bapaknya ketemu temennya. Loh Pak, lagi belanja? Iya. Ini anaknya Bapak? Iya anakku. Ibu nggak kesebut. Bener Bu? Ibu marah tuh. Bu? Kata teman Bapak bilangnya, ini anakmu Pak. Iya ini anakku. Ibu nggak kesebut, nggak bilang ini hasil kerja berdua loh. Nggak kesebut ibu, marah tuh Bu. Allah tuh begitu ibu, nggak kesebut, nggak marah. Iya kan Bu? Allah itu baik. Tapi apa yang kita lakukan kepada Allah? Khairi, kebaikanku, kata Allah, ilaika kepadamu nazilun, turun. Apa balasannya? Wasyarruka, keburukanmu, ilayya kepadaku, sa'idun, yang naik. Allah kasih baik, kita balas. Gitu ibu. Ibu pernah nggak ngebayangin bangun tidur subuh nggak bisa jalan? Bangunnya bisa, turun dari tempat tidur nggak bisa. Pernah ibu bayangin begitu? Tapi pernah nggak ibu bersyukur begitu bangun tidur bisa jalan ke kamar mandi, pipisnya pun keluar, nggak tertahan. Ibu pernah nggak bersyukur, alhamdulillah aku bisa bangun, bisa jalan ke kamar mandi, pengen pipis ya keluar. Betul Bu? Coba kalau ibu udah bisa bangun, jalan ke kamar mandi, pengen pipis nggak keluar, ditongkrongin nggak keluar, padahal kebeletnya minta ampun, tapi tidak bisa keluar. Jadi pipis itu gampang apa susah Bu? Pipis gampang apa susah? Susah. Kalau tidak dibikin kebelet oleh Allah nggak bakal keluar. Nih bapaknya nih nggak kebelet masuk kamar mandi, diobat tabit nggak bakal keluar. Kecuali Allah dorong dengan kebelet. Ya kan Bu? Tapi kita nggak pernah bersyukur itu Ibu. Sepertinya hal yang biasa, betul Bu? Pipis keluar, udah biasa. Coba kalau nggak bisa pipis, masuk nggak ke Siloam atau ke Amira, nyampe sana didorong-dorong, pas ditanya sama dokter, kunaon Bu, bisa pipis Pak Dokter. Tuh, kira-kira keluar duit? Keluar duit Ibu. Tuh, tapi sementara kita pipis biasa aja kan Bu. Nah itu artinya kebaikan Allah tidak bisa dibalas dengan baik lagi. Ya harusnya kita bersyukur. Dan bersyukur itu ada tata caranya Bu. Tidak boleh kita itu mengecilkan nikmat Allah. Itu nggak boleh. Kadang kita mengecilkan nikmat Allah tidak terasa. Contoh, ibu teh ada tamu dari jauh Ibu. Terus ibu teh begitu ada tamu, menghormati tamu, betul Bu? Ibu teh belanja untuk nyuguhin, belilah pisang muli. Kecil apa gede Bu? Kecil, pisang muli tapi rasanya manis. Terus beli rangginang, tahu rangginang Pak? Bu tahu rangginang? Rangginang itu kalau diinjek remuk. Wong lanang kalau nggak dikasih Bu,
Rangginang diinjek remuk wong lanang kalau gak dikasih. Bener tak Bu? Bu? Ibu wow jadi. Ibu tahu rangginang kan? Beli ibu rangginang. Satu lagi beli otokowok. Tahu otokowok Pak? Ada yang tahu apa otokowok Bu? Kuping gajah. Kuping gajah itu kan ada bulat warna-warni gitu kan, ada yang coklat, ada yang itu namanya kuping gajah. Kalau kata orang Cirebon otokowok. Apa Bu? Iya, yang bulat itu Bu. Pernah ibu beli? Pernah makan? Enak kan? Ibu beli tuh 3 barang, suguhin ke tamu. Apa kata ibu? Bu, ayo dimakan, dicicipin gitu ya. Tapi maklum Bu, makanan kampung ya ayana model kieu aya. Itu namanya mengecilkan nikmat, haram, dosa. Padahal maksud ibu merendah, tapi bikin sakit makanan. Jadi nggak boleh. Ibu harus ngomongnya, Pak, Ibu, mangga dileut ini tuh pisang muli walaupun kecil, tapi rasanya begitu. Angkat nikmat Allah. Sama kayak ibu ondangan sama besti, yang hajat besti, ibu teh datang dengan suami berdua ibu. Begitu nyampe ke tempat hajat, terus ibu teh bilang, karena besti biasanya merangkul ya Pak. Terus kata tuan hajatnya ngomong ke ibu, mana suamimu? Ini suami aku, tapi maaf suami aku mah kampungan. Gitu. Bu, kampungan, maaf, makannya juga banyak. Gitu. Kira-kira nyampe rumah bertengkar nggak? Dar. Dia ngomong aku kampungan, kurang ajar. Nggak mau suami disebut kampungan. Namanya mengecilkan nikmat. Harusnya bilang, ini suami aku walaupun kecil sehat terus, tenaganya 2 orang. Gitu. Puji angkat. Bisa Bu? Ayah nuk itu ayah. Nah gitu Bapak Ibu ya. Tidak boleh mengecilkan nih. Balik dari tadi sampai mana Bu? Umumnya orang ketika dikasih bala atau fitnah berupa apapun, pertama kali dia minta tolongnya pada dirinya dengan kemampuan dirinya. Nggak sanggup baru ke orang lain. Nggak sanggup baru ke. Ternyata cara seperti itu kurang bagus, bikin Allah di nomor terakhirkan. Terus gimana Ustadz? Pertama kali yang dilakukan kepada Allah dulu. Begitu ibu keselak, langsung ke Allah dulu. Gimana Ustadz? Ya Allah aku keselak. Enggak boleh, itu namanya mengadu. Ibu mengkhianati hati. Amanah itu ada 5. Di antara yang 5 itu ada yang disebut amanatul qalbi. Amanah hati. Apa itu amanah hati Ibu? Amanah itu naon Bu? Titipan. Itu amanah, itu titipan. Orang yang tidak menepati titipan Allah, apa kata Allah? Nah, orang yang tidak menepati titipan Allah itu an qaribin, sebentar lagi yanzilul ma'u ila ainika, sebentar lagi air akan datang kepada matamu. Berarti apa artinya? Nangis. Jadi orang kalau tidak bisa menepati titipan Allah, maka sebentar lagi air matamu datang. Nangis gitu.
Ngerti Bu? Contoh, ibu teh punya mulut, itu amanah dari Allah, itu amanah yang kedua, amanatul jawarih. Amanah anggota tuh punya mulutnya dibuat cemberut aja, hidupnya jarang tersenyum, dibuat ngeluh gitu, jarang syukurnya. Ayah model gitu, orang model kayak itu cepat mati karena hidupnya tidak bersyukur, cemberut, tidak cocok, terus dikasih apapun tidak cocok. Itu namanya mengkhianati amanah berupa mulut gitu. Nah, ketika kita ngeluh itu berarti mengkhianati hati. Mengkhianati hati. Karena di situ kalimatnya la tashku ila ahadin. Engkau tidak boleh mengeluh kepada siapapun. Tahu siapapun lu? Bu? Engkau tidak mengeluh kepada siapapun. Jadi kalau ke siapapun itu berarti ke manusia nggak boleh, ke Allah nggak boleh, karena disitunya siapapun. Lah Ustaz, kalau ke manusia oke lah aku cocok, tapi kenapa ke Allah juga nggak boleh? Nggak boleh Pak. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketika Allah turunkan bala ataupun fitnah, kita tuh sanggup untuk membawanya. Ngerti Pak? Jadi nggak usah, karena Allah juga yang bikin cerita. Paham Bu? Tuh. Tapi bukan larangan. Ibu jangan bilang kata Ustaz Sugi nggak boleh mengeluh ke Allah. Bukan, tidak. Itu bukan jangan. Ngerti Pak? La tashku. La tashku itu artinya laknya nafi, bukan nahi. Kalau nahi larangan. Jadi tidak dilarang, cuman kedudukan kita beda. Ngerti nggak Pak? Orang yang tidak pernah mengeluh kepada Allah terhormat. Tapi orang yang sering mengeluh kepada Allah walaupun tidak dosa, tapi tidak terhormat di sisi Allah. Dan apapun yang dikeluhkannya Allah cuekin. Jadi percuma tuh. Percuma. Jadi kita nggak usah ngeluh. Lah itu Ustadz ada wasta'inu bisobri wassalah, kalian minta tolonglah kepada Allah. Nah gimana Ustadz? Bisobri dengan sikap, bukan dengan mulut. Dengan sikap sabar. Orang sabar ngeluh nggak Bu? Enggak, menahan di sabar itu sebentar apa lama? Sebentar, sebatas umur kita atau umur dia. Ibu kesel sama orang nih, ibu sabarin aja, sebatas umur kita atau umur dia. Yang mati duluan dia apa? Itu sabarnya di situ, Bu. Jadi sabar sebentar apa lama Pak? Sebentar. Oh lama kan, saya udah 5 tahun sama si Eta. 5 tahun saya nggak pernah tegur, siapa ketemu ya buang, muka satu-satunya dibuang. Luar biasa Ibu. Dibawa sholat jamaah yang nggak mau berendeng, betul Pak? Dibawa pengajian yang nggak mau berendeng, sendalnya juga nggak mau. Nah, sendalnya si Eta pindah, sendalnya si Bensana, saking sem. Ayah model gitu kan ya ayahnya. Ayah wae di diem. Komplit. Kayak gitu Pak. Akur ya Pak ya. Orang itu kalau akur rahmat Allah turun. Ya Bu. Hujan itu rahmat Allah bukan Bu. Suami istri kalau akur hujan tuh. Ya hujan loh. Coba kalau bertengkar ya nggak mungkin, bener Pak. Yang satu ngadep ke utara, yang satu ngadep selatan, ya nggak jadi. Ya Bu, Bu, Ibu kalau tidur itu kepalanya menghadap WC nggak Bu? Nah itu nggak boleh, itu bikin rezeki seret. Jadi kalau di sini WC, kamar Ibu di sini, itu kepala Ibu jangan belah sini,
Boleh belah sini, boleh belah sini, boleh belah sini. Jangan belah sini karena WC-nya di sini. Seperti Bu, nggak mesti tempel gini. Misalnya kamar ibu, bapak di depan sini, ini kamar yang lain. Tetap kepala ibu nggak boleh di depan WC. Itu bikin rezeki seret. Bu, ibu kayak mikir, lah, saya tadi. Kalau begitu dipanya mau diputer tadi. Nggak mesti dipanya yang muter, kepalanya aja yang muter gitu. Cok, ibu buktikan seret rezeki Pak. Jadi kepala tuh nggak boleh deket sama WC, gitu. Ya Pak. Nah itu inget-inget tuh Pak. Jangan itu nanti puter, yang diputer kepalanya. Nggak usah dipanya atau kamarnya atau WC-nya dirubah, nggak usah. Kepala kitanya aja. Nah gitu ya Pak, Ibu, nyambung Pak. Terus apa Ustadz yang harus dilakukan yang benar ketika kita dapat bala atau fitnah berupa penyakit misalnya? Pertama kali ke Allah dulu. Itulah cara as-siddiqin, cara-cara orang yang benar. Ke Allah dulu, tapi tidak boleh Terus gimana sama Ustadz? Pokoknya ibu baca-bacaan naon weh, keselak bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Nah gitu. Ustadz susah ngomong bismillahnya, dalam hati bismillahirrahmanirrahim. Terus baru ibu cari obat, maka cari obatnya ibu dihitung ibadah. Nggak sembuh obat sendiri, datang ke dokter, maka pergi ke dokternya dihitung ibadah. Beda sama tadi. Paham Bu? Kalau tadi begitu keselak langsung ibu pertolongan pertama pada itu langsung itu enggak bernilai ibadah, tapi ke Allah dulu. Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim gitu. Ke Allah dulu, baru cari air. Cari airnya dihitung ibadah. Masih belum sembuh, ke dokter. Ke dokternya dihitung ibadah. Itu Pak. Tapi kalau yang tadi dilakukannya Allahnya terakhir, terus kita doa kepada Allah, ini yang terjadi Pak. Nah, ini yang terjadi. Summa idza lam yajid indal khaliqin nusratan istaproha baina yadaihi madihan lisu ali wad du'a wat tadarrui wasana'i wal istiqrar. Kalau yang kita lakukan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, terus minta tolong ke orang lain, baru ke Allah, ternyata Allah itu menahan Ibu. Summa idza lam yajid indal khaliqin nusratan. Kemudian di sisi Rob, di sisi Al-Khaliq Allah, pertolongannya itu tidak diketemukan, ditahan oleh Allah. Dia nggak ke aku dulu, gitu. Paham Bu? Ditahan pertolongan Allahnya itu. Kayak Nabi Musa, masih ingat cerita Nabi Musa Pak? Nabi Musa sakit gigi. Ibu pernah sakit gigi? Berarti turunan Nabi Musa. Jadi yang sakit gigi itu Nabi Musa Pak. Sakit giginya Nabi Musa, begitu terasa sakit langsung ke Allah. Ngadu ke Allah. Gitu. Doa ke Allah. Akhirnya Allah turunkan wahyu, Musa, itu di depan rumahmu ada rumput, cabut rumput di mamah. Di mamah apa ya? Dikunyah. Oh begitu, iya. Akhirnya Musa keluar Pak. Oh ini yang mungkin yang dimaksud rumputnya. Langsung dicabut, terus dikunyah. Ditelan airnya, dibuang ampasnya. Sembuh Pak. 6 bulan berikutnya kumat deui. Aku udah tahu ini obatnya, langsung kerok. Naon Pak? Rumput langsung dikunyah. Masih sakit, penasaran, ditelen ampasnya, masih tetap, baru datang ke Allah. Allah bukannya kemarin pakai rumput itu,
Allahnya kalau orang gitu matanya mendelik, Pak. Emang yang nyembuhin rumput bukan aku. Ini yang dimaksud summa idalam yajid indal khaliq nusrotan. Jadi pertolongan Allahnya ditunda gara-gara minta tolongnya pada kemampuan diri, nggak bisa minta tolong orang lain. Terakhir baru ya Allah juga nggak mau dilecehin, Bu. Bener, Bu? Kalau udah gempor aja ke sini kan gitu jadinya. Paham, Bu? Bu, paham tuh? Nah, jadi pertama kali minta tolongnya ke Allah, tapi dengan cara yang benar. Cukup bismillah. Ada nggak orang yang nggak hafal bismillah? Kalau enggak, kalau ada, aku bismillahin biar langsung gitu, Ibu. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Sudah jam 10 lewat 5 menit, jadi ada emboknya 5 menit. Kata Pak Haji Fatah, Ibu WA, Ustaz kok 1 lembar gitu. Luar biasa nih Pak Haji Fatah. Kok 1 lembar itu tandanya kurang. Ya, kalau orang seneng kurang apa kelebihan? Kurang. Luar biasa ya, mudah-mudahan Bapak Ibu tetap kurang. Amin. Allahumma. Ringkas ceritanya Bapak Ibu. Nah, ringkas ceritanya berarti yang pertama kali kita lakukan itu buka pintu antara diri kita dengan Allah. Bagaimana cara buka pintunya? Nah, nanti buat pertanyaan aja deh. Iya kan Pak, ada pertanyaan ya? Lah itu. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum kita kepada Bapak yang senantiasa dermawan dalam acara ini. Amin. Amin. Sore sehingga tidak mau. Selanjutnya tadi dijelaskan kepada Bapak Ustaz untuk menyampaikan pertanyaan kepada ibu-ibu pendukung peserta Pak Kamila. Jadi ngacung dulu apa langsung jawab? Ngacung dulu ya. Nah, iya. Pertanyaan yang pertama, ya. Cara buka pintu antara diri kita dan Allah itu sulit. Ya. Di sini cuman bisa dengan 2 cara. Nah, ayo sebutin Bu. Nah, itu. Kasih mic-nya. Udah. Kasih mic-nya aja, mic-nya. Ada, ya. 2 cara untuk itu dengan Allah. Yang pertama adalah mengakui dosa-dosa, yang kedua memohon ampun atas kelalaian. Wih, mantap. Ya, betul, Pak. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa ciri bahwa pintu antara diri kita dengan Allah itu sudah terbuka? Mic-nya. Mic saya mati, Pak. Ada lagi. Baterainya habis kayaknya. Jadinya kita yakin tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat, tidak ada yang bisa memberikan memberi dan menahan. Sip, betul. Nah, oke. Pinter-pinter ya Bu. Subhanallah. Iya, nggak tahu ustaznya yang pinter apa ibunya yang pinter. Luar biasa ya. Berapa pertanyaan Pak? 4. 5. Ibu-ibu 4, bapak-bapak 1. Pertanyaan yang ketiga. Bala
sama fitnah itu sama-sama artinya adalah ujian. Apa bahasa Arab ujian? Sip, ikhtibarun. Oh, Masya Allah. Jadi bala juga ikhtibar, fitnah juga ikhtibar. Cuman beda peruntukannya. Kalau bala untuk orang baik, kalau fitnah untuk orang yang campuran. Dia melakukan kebaikan, dia juga melakukan keburukan. Pertanyaan yang keempat, agak panjang dikit. Pada umumnya orang ketika diberikan bala oleh Allah ataupun fitnah oleh Allah seperti sakit. Apa rinciannya, rentetannya yang dilakukan oleh pada umumnya orang? Minta tolong kepada manusia. Kedua, Ulangi deh ya. Pertama, minta tolong kepada ada yang kelewat. Pertamanya terus iya, betul. Ya. Jadi pada umumnya ketika kita diberikan bala atau fitnah, minta tolongnya pada kemampuan diri, baru ke orang lain, baru ke Allah. Jadi Allah nomor terakhir. Bapak-bapak, ya. Kira-kira bapak-bapak yang gampang atau yang sulit ya, Pak? Ketika seseorang sudah masuk ciri bahwa pintunya sudah terbuka antara dirinya dan Allah, maka apa yang dihilangkan? Ulangi idenya, Pak. Ketika seseorang sudah dibukakan pintu antara dirinya dan Allah, terus cirinya kan dia yakin bahwa tidak ada madorot, tidak ada manfaat, tidak ada yang bisa memberi, terus tidak ada yang bisa menahan. Nah, kondisi seperti ini ditandai dengan hilangnya apa? Ya, Paham nggak, Pak? Pertanyaan saya paham nggak? Kepanjangan? Itu. Ada itu, Pak. Bapak ini. Nah. Dibukakan kebutaan mata hatinya, dihilangkan kebutaan mata hatinya, itu. Iya, dan digerakkan mata kepalanya dan mata hatinya, itu. Sip. Masya Allah. Selesai Bapak Ibu, subhanallah ya, ini pinter-pinter, alhamdulillah. Tinggal mengamalkannya Ibu ya, mudah-mudahan bisa diamalkan dengan baik. Cukup, kita langsung doa Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Salam sama ibu sana. Mana? Bukan dari Sukoharjo, Karanganyar. Kan isi Sukoharjo. Bagi ibu-ibu bagi ya. Iya. Cara ya. Iya, ada nih, gampang lihat. Kasih ya. Ibu, salam. Tadi ibunya mau kemari tapi kebetulan datang cucu. Ya bu. Oke, video nanti minta ya. Oke. Bisa kirim. Jadi mana Pak Jan? Iya.